Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, mahasiswa saya Jaringan Komputer 1. Video kali ini saya akan melanjutkan materi kita mengenai IP address dan netmask. Mungkin materi sebelumnya agak sedikit gamblang ya mengenai IP address ini, karena ini akan berkelanjutan dengan materi yang namanya subnetting ya. Ini ada perhitungannya bagaimana kita memberikan sebuah alamat kepada host atau PC dalam sebuah jaringan itu lebih efisien. Sekaligus dalam video ini saya akan memberikan cara bagaimana adik-adik semua mendaftar di kelas Cisco atau saya sebut session A1 ya. Nanti saya tunjukin gimana caranya. Jangan lupa tonton sampai selesai. Baik adik-adik semua, IP address itu kita tahu ya, kepanjangannya adalah Internet Protocol, di mana suatu identitas komputer itu wajib memiliki IP ya, memiliki alamat yang mana deretan bilangan biner sebanyak 32 bit. Nah, nanti di dalam 32 bit itu akan dibagi per bloknya, atau saya sebut nanti oktet. Ya, setiap oktet nanti ada 8 bit atau 1 byte ya. Maka dari itu IP address ini kita sebut sebagai IP versi 4 karena terdapat 4 oktet ya. Ada juga nanti IP versi 6 karena nanti ada 6 oktet ya, atau nanti panjangnya 128 bit. Itu materi itu banyak sekali di Google ya, jadi bisa cari aja bagaimana maksud dari IP versi 6. Kemungkinan ini IP versi 6 akan dibahas pada jaringan komputer 2. Contoh IP ya, contoh bilangan biner bukan IP. Contoh bilangan biner itu 111 8 buah sebanyak 4 oktet, itu totalnya 32 bit. Kita contohkan ada sebuah alamat IP address 192.168.1.3 yang mana jika dikonversi ke dalam bilangan biner maka hasilnya seperti ini. 111 ya. Kita tahu ya gimana cara mencarinya. Ini misalnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya nanti ditambah. Nah, di sini 2 pangkat 7 berapa? 128 ditambah 64, maka hasilnya 192 dan seterusnya. Begitulah cara mencari konversi dari bilangan biner menjadi bilangan desimal. Ini adalah bilangan desimal. Baik, kita lanjut. Netmask itu apa? Netmask itu teknologi informasi yang membedakan antara network ID dan host ID. Di materi sebelumnya ada di pertemuan 4 kalau nggak salah di bahan saya. Itu ada membahas tentang network ID dan host ID. Network ID itu alamat jaringan ya, ada sebuah ID yang ditentukan bahwasanya apakah perangkat ini berada dalam satu jaringan. Kalau berada dalam satu jaringan maka dia bisa saling berkomunikasi. Kalau host ID ini adalah alamat yang kita berikan kepada perangkat jaringan, misalnya alamat IP yang kita berikan kepada laptop, PC, atau nanti server dan sebagainya. Fungsi dari subnet mask ini adalah untuk membedakan yang mana network ID, mana host ID. Network ID itu bagian dari IP address yang berfungsi untuk menunjukkan di jaringan manakah komputer ini berada ya. Kalau host ID menunjukkan sebuah alamat yang kita berikan kepada server, PC, workstation dan sebagainya, yang mana dia pasti kalau ingin bisa berkomunikasi, pastikan dia berada dalam lingkup network ID yang sama. Baik adik-adik ya, mudah-mudahan paham. Adapun kelas IP address itu ada 5 ya, namun yang paling dipakai sampai saat ini atau yang kita rasakan saat ini itu hanya 3 saja. Kelas A, B, dan C. Setiap kelas itu ada ranknya ya, ada rentang angkanya. Rentang angka itu dilihat pada oktet pertama ya. Oktet pertama, bukan oktet 2, 3, dan 4, tapi dilihat pada oktet pertama. Rentang angka untuk kelas A itu dimulai dari 0000 sampai 127
255 dan seterusnya ya. Atau di referensi lain di Google, mungkin ada referensi lain di Google itu mengatakan kelas A itu rentangnya adalah 1 sampai 126, itu sama saja ya. Nanti ada juga alamat khusus yang tidak bisa digunakan ya. Ada referensi juga di internet atau di Google bahwasanya 127 ini tidak bisa dipakai karena ini adalah alamat loopback atau localhost. Jadi kelas A jumlah maksimal alamat IP itu adalah berada 16.772.216. Jadi kalau misalkan ada adik pengen membangun sebuah jaringan yang host itu banyak, atau ada adik misalnya punya karyawan ya lebih dari 1 juta gitu ya, nah, lebih baik gunakan pengalamatan kelas A. Untuk kelas B itu rentangnya dari 128.000 sampai 191.255 dan seterusnya. Ya, bisa dibaca aja. Kalau kelas C ini ya 192.000 sampai 223. Nah, kalau kelas D kenapa tidak digunakan? Kan kelas D ini sebuah alamat yang hanya digunakan untuk sebagai multicast ya. Multicast ini hanya sebagai eksperimen saja ya. Dan juga untuk kelas E. Jadi batas untuk pengalamatan untuk oktet pertama ya, setiap alamat itu batasnya adalah 223. Nah, jadi kalau misalkan ketemu alamat 110 di oktet pertama berarti berada pada ruang lingkup kelas A. Oke, adik-adik ya, mudah-mudahan paham. Kemudian ada beberapa alamat-alamat khusus yang tidak bisa digunakan sebagai host atau komputer atau alamat yang kita berikan pada host ya. Pertama alamatnya 0000. Jadi kalau ini dianggap sebagai network ID ya, network ID secara keseluruhan. Jadi tidak bisa digunakan untuk pengalamatan pada sebuah device. Kemudian alamat broadcast yaitu alamat 255. Jadi perlu diingat saja. Jadi kalau misalkan 000 semua network ID-nya dan host ID-nya, maka itu tidak bisa digunakan. Kalau misalkan 255 semuanya, maka tidak bisa digunakan juga karena disebut dengan alamat broadcast. Nah, ini saya beri keterangan. Nilai bit IP address yang menunjukkan alamat host ya, network address, host ID tidak boleh diisi biner 0 semua atau 1 semua. Jadi contohnya gini. Kalau misalkan ketemu alamat misalnya 192 berarti ada pada kelas C. Nah ya, jadi kalau misalkan ketemu IP ini nih 0000, nah, ini nggak bisa digunakan untuk pengalamatan host atau komputer. Atau 192 semuanya 1 ya, jadi 255. Nah, ini nggak bisa digunakan karena disebut sebagai alamat broadcast address pada kelas C yang angkanya 192. Itulah maksud dari yang ini. Baik ya. Kemudian alamat khusus ya yang tadi 127 itu karena localhost ya, loopback. Tidak boleh digunakan untuk host ID. Kemudian yang 224 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ada juga nanti di materi materi saya. Nah, dia lihat bisa baca lagi di materi saya itu pertemuan 4 ya. Di sini saya bilang bahwasanya ini format IP address versi 4 ini. Berarti ini oktet pertama, kedua, 3 dan 4. Dilihat dulu. Jadi kalau misalkan ketemu alamat ini 192.8.040 berarti berada pada kelas C. Nah, perlu diingat juga ini untuk kelas A ya, ini saya beri tunjuk. Tadi ada 2 jenis ID pada IP versi 4 ini. Pertama network ID, network dan host. Ya. Network misalnya kita lambangkan sebagai N, kalau host kita lambangkan sebagai H. Nah, di dalam jaringan itu ada terdiri dari kelas A. Kelas A itu di mana letak networknya? Networknya terletak di bagian oktet pertama. Jadi N, H, H, H. Jadi untuk kelas A, network ID-nya berada pada oktet pertama. Oktet kedua, 3 dan 4 itu disebut dengan host ID.
Kemudian kelas B berarti itu N, H, H. Nah, gitu ya. Kalau kelas C berarti N, H. Gitu. Jadi begitulah rumus sederhana dari pembagian network ID dan host ID di tiap kelasnya. Jadi perlu diingat ya, nggak mesti contoh tadi rank kelas A itu alamatnya anggap saja ranknya 1 sampai 126. Ya, berarti network IP-nya, pengalamatannya, contoh saya punya IP 10.0.0.1. Nah, ini 10.0.0.1, lihat tadi ada aturan bahwasanya semua host ID tidak boleh diisi biner 0 dan 1 atau 1. Jadi kalau misalkan ketemu IP ini, berarti IP ini bisa digunakan. Karena apa? Karena di bagian host ID-nya tidak 0 semua dan tidak 255 semua. Jadi kalau misalkan ini nggak bisa dipakai, ya. Kalau misalkan 1 itu bisa dipakai untuk pengalamatan host pada komputer. Nah, kemudian ini misalnya saya punya alamat ini PC A misalnya. Alamatnya 10.0.1. Ini PC A ya. Kemudian ada PC B. Yang mana alamatnya itu 10.0.0.2. Nah, menurut adik-adik sekalian gimana? Kalau di ping terhubung atau enggak? Ya terhubung, karena apa? Hostnya berbeda. Ya, hostnya berbeda, tidak 0 semua dan tidak 255 semua. Jadi, dan satu lagi networknya sama. Nah, ya sama-sama angka 10. Kecuali kalau misalkan PCB ini IP-nya 11, maka dia tidak bisa terhubung. Karena apa? Berada pada ruang lingkup network ID yang berbeda atau berada dalam jaringan yang berbeda. Jadi dikatakan bahwasanya kalau sebuah perangkat itu saling terhubung kalau berada pada jaringan yang sama, ya itu disebut dengan jaringan komputer yang saling terhubung, ya gitu ya. Kelas B itu misalnya saya punya IP 130 ya, kemudian 10 100. Nah, misalkan di A. Kalau B itu misalnya 130 11 101. Gimana? Kira-kira terhubung nggak? Nah, jawabannya adalah tidak terhubung. Kenapa? Lihat di bagian networknya. Ya, di oktet pertama sama oktet kedua. Apakah sama? Kalau nggak sama, berarti dia nggak bisa terhubung karena berada dalam jaringan yang berbeda. Kecuali ini 10. Nah, itu ya. Kalau contoh lagi, misalkan punya IP nih, satunya saya ubah jadi 255, di sini 255. Gimana? Terhubung atau enggak? Tidak terhubung. Kenapa? Semua host ID-nya itu berada pada angka 1 semua. Ya, atau disebut dengan alamat broadcast address. Oke, adik ya, mudah-mudahan paham sampai sini. Untuk kelas C ya seterusnya sama, networknya harus sama. Baik, kita balik lagi sini. Ini klasifikasinya, silahkan dibaca. Ini adik-adik harus paham nih bagaimana pengalamatan sebuah jaringan. Ya harus paham mengenai IP address ya, dan juga kelas-kelasnya. Harus dibaca, nanti akan ada ujiannya nanti ya. Ini klasifikasi IP address menurut zona Benua ya, Asia kini 202. Jadi IP di Indonesia itu untuk IP DNS-nya itu 202 dan 203 oktet pertamanya ya. Ingat tidak boleh melewati 223. Batasnya adalah network di oktet pertama ini batasnya adalah 223. Kalau 224 itu untuk kelas D lagi ya. Jadi kelas C ini batasnya 192 sampai 223. Ya, dan paham sampai sini. Nah, kemudian ada beberapa kategori yang wajib adik-adik tahu dari IP address ini. Pertama,
IP statik. Ya, statik itu arti manual. Jadi IP konfigurasinya yang kita konfigurasi secara manual. Ya, jadi adik bisa lihat di sini. Kalau misalkan terhubung dalam sebuah jaringan, cara melihat IP kita ada dua cara. Melalui command prompt cmd, kita ketikkan ipconfig. Nah, kita lihat di sini alamat IP kita. Saya punya lagi connect wireless nih ya. IP ke saya ini 10.235.232.52. Nah, ini subnet masnya. Nah, ya, gitu ya. Nah, kalau pengen melihat alamat secara keseluruhan termasuk alamat fisik, itu tambahkan all. Nah, nanti ketemu nih wireless LAN-nya kita, MAC address-nya ini. Nah, begitu juga ada gateway-nya, DHCP servernya, dan seterusnya. Jadi kalau pakai /all itu lebih lengkap. Kalau membuktikan apakah biasanya adik-adik sekalian yang pernah belajar di SMK, TKJ, teknik komputer jaringan, kalau pengen membuktikan apakah sebuah jaringan kita terhubung ke perangkat 2 gitu ya, kita menggunakan metode ping ya, ping, kemudian kita konekkan ke ping ke sebuah alamat IP atau sebuah domain, misalnya google.com. Nah, gitu ya. Berarti kalau ada pesan seperti ini, ya, kalau ada pesan seperti ini berarti terhubung, ya, terhubung. Jadi kalau misalkan ada reply, ada balasan dari Google, ini alamat IP Google, alamat IP publiknya, ini ada waktunya, ada juga TTL-nya, time to live, berarti dia terhubung. Kalau misalkan request timeout berarti tidak terhubung. Tapi ada juga dia reply, tapi ada kata-kata destination host unreachable, berarti ada masalah dengan perangkat kita, yaitu namanya perangkat router gitu ya. Oke, baik adik ya, mudah-mudahan paham sampai di sini. Kemudian IP dynamic itu IP yang kita dapati dari sebuah mesin, ya, yang mana mesin itu kita sebut sebagai server. Nah, dan server tersebut sudah diatur sebuah protokol yang namanya DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, jadi ada sebuah perangkat yang kita set, ya, misalnya wireless router atau access point kita set sebagai DHCP. Maka ketika kita connect ke perangkat tersebut, kita secara otomatis mendapatkan IP-nya. Contohnya kayak ini, saya punya jaringan seamless atau Wi-Fi ID gitu ya. Ketika kita connect, maka secara otomatis kita mendapatkan IP-nya. Terlihat di sini, dia preferred, menandakan IP-nya kita dapat secara DHCP. Sudah. Kemudian ada lagi yang namanya IP private, IP khusus yang khusus digunakan untuk di dalam ruang lingkup jaringan local area network. Nah, hati-hati ya, ketika adik-adik membangun sebuah jaringan, misalnya disuruh dari misalnya kerja nanti di sekolah, kita disuruh buat jaringan lokal khusus kelas gitu ya. Jangan gunakan IP public ya, harus menggunakan IP private ya. Kalau bisa IP private supaya tidak bisa di remote dari jaringan luar. Nah, IP public ini IP yang bisa diakses secara publik atau umum. Biasanya digunakan untuk domain. Ya, secara otomatis bahwasanya ketika kita mesan domain itu sebenarnya adalah IP public ya. Contoh ping facebook.com. Ya, sebenarnya yang kita ping itu adalah IP publiknya. Nih, ini adalah IP public. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Adik-adik paham sampai sini ya. Nah, kalau IP private itu ada alamat khususnya untuk setiap kelas. Kelas A itu dari 10.00 sampai 10.25.25. Jadi oktet yang 10 berarti itu adalah IP private untuk kelas A. Kalau kelas B itu 172.16 sampai 172.31. Nah, untuk kelas C itu 192, 108.00 sampai 192.8.255. Jadi kalau misalkan ketemu alamat ini, lihat 69 ya, lihat oktet pertamanya, berarti ini adalah kelas A, yang mana kelas A IP-nya IP public, karena dia selain dari angka 10, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ketemu alamat IP-nya, misal contoh, ada alamat IP 190,
111. Nah, ini gimana? Apakah termasuk IP private? Tidak, karena ini kalau IP private lihat oktetnya, oktet pertama itu kelas B, karena kelas B itu ranknya 128 sampai 191. Nah, kalau kita lihat aturannya, kelas B itu aturannya untuk IP private 172.16 ya, sampai 172.31. Nah, kalau 190 berarti dia termasuk alamat IP public. Oke, adik, mudah-mudahan paham sampai di sini ya, bagaimana maksud dari penggunaan IP address ya. Satu lagi ya, kelas A mengenai subnet mask ya, subnet mask ini memang nggak ada di, saya catat ya, di di modul. Subnet mask itu mengidentifikasi bahwasanya apakah sebuah PC atau host itu satu jaringan ya. Contoh sederhana saja, saya punya IP 192. Oh ya, satu lagi, saya back lagi. Kalau kelas A, subnet mask defaultnya ya, subnet mask defaultnya itu adalah 255.000, karena networknya, karena aturannya tuh network ID-nya berada pada oktet pertama, selebihnya oktet kedua dan 3 dan 4 itu adalah OS ID. Dilihat dari network ID-nya. Jadi kalau network ID-nya terletak pada oktet pertama maka 255. Jadi kalau kelas A, subnet mask defaultnya itu 255.000. Nah, kalau B gimana? Kalau B itu 255.000. Nah, gitu ya, itu subnet mask defaultnya. Kalau kelas C itu 255.0. Oke ya. Mudah-mudahan ada paham sampai sini. Dilihat dari network ID-nya. Jadi kalau misalkan adik ketemu misalnya 255.192, berarti ini bukan subnet mask lagi, tapi subnet mask yang sudah dilakukan teknik subnetting. Nah, dibagi jaringan. Contohnya ini dia. Saya ketemu IP ini, nah ini ada subnet masknya 255.128. Nah, ini kan kelas A nih ya. Kalau kelas A kan defaultnya 255.000. Tapi kalau misalkan di bagian host ID-nya itu berubah angka nolnya ya, jadi kayak ini contohnya 255.255.128, berarti alamat ini 10.235.23252 sudah dilakukan teknik subnetting, diperkecil ruang lingkup jaringannya. Nah, nanti kita akan pelajari apa maksud dari subnetting ini. Baik adik-adik semua, mudah-mudahan paham dengan materi IP address dan netmask ini ya. Nanti kita akan belajar subnetting untuk kelas C. Nanti subnetting itu terdiri beberapa kelas. Subnetting kelas A, kelas B, dan kelas C. Nanti kita akan mulai dari kelas C, karena itu lebih murah gitu ya, lebih mudah. Baik, lanjut. Nah, sesuai janji saya, adik-adik sudah terdaftar itu mendaftar semua mengikuti season A1 gitu ya, udah daftar melalui link yang saya kasih kemarin. Nah, setiap Anda, adik-adik sekalian, itu saya udah buatin si tokennya. Jadi token untuk masuk ke kelas season A1. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gini. Nanti file ini saya cantumkan pada link deskripsi pada video ini. Silahkan download aja pada link deskripsi di video YouTube ini. Silahkan adik-adik download, lihat namanya. Ini saya ascending berdasarkan nomor BP. Cari aja, nanti masukin tokennya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai masukin punya temannya. Nanti akan terjadi beberapa crash atau bug. Saya takutnya gitu ya. Jadi jangan sampai salah masukin si tokennya. Ini gabungan dari huruf kecil dan huruf besar beserta angka. Nah, oke, kita coba demokan gimana caranya gitu ya. Baik, adik-adik silakan dibuka saja situs netachat, netachat.com. Bisa di zoom nggak ya? Bentar, saya zoom dulu. Oh, maaf. Ya. Nah, situsnya itu adalah netachat.com.
Gitu ya. Oke. Cara masukin seed tokennya itu ada menu paling kanan atas. Klik redeem seed token. Kemudian tunggu, jaringannya memang agak agak bermasalah gitu ya. Akan ditunggu. Nah, di sini ada pilihan. Nah, karena adik-adik semuanya baru ya, belum punya akun di sini, silakan klik I am new to Networking Academy. Saya baru gitu ya. Jika orang lama ya klik aja ini kalau memang udah pernah ada akun. Nah, klik ini. Nah, masukin nama adik-adik sekalian. Contoh, saya punya apa? Ini sederhana saja Ini contoh saja ya. Totot misalnya. Jainusa. Terus saya punya email yang udah saya buat gitu ya. Novi. Oke ya. Kemudian untuk ini jangan diisi ya. Seed tokennya diisi ya. Pastikan sesuai yang saya kasih ini. Nah, masukin seed tokennya. Kemudian lanjutnya itu Inggris saja. Submit. Nah, gitu ya. Silakan ditunggu. Sudah. Redeem. Nih, silakan cek emailnya. Nah, nanti kita lihat nih. Ada email Networking Academy. Nah, gitu ya. Klik aja nih. Active account. Klik. Nanti diarahkan ke situs NetAppChat-nya. Nah, silahkan masukin emailnya, perbaiki namanya. Ingat, namanya kalau bisa huruf besar atau enggak camel case. Ya, huruf awalnya huruf besar. Jangan huruf kecil semua. Ini untuk langsung cetak sertifikatnya. Kalau company, buat aja STMIC Jaya Nusa. Kalau Amik kalau yang Amik gimana? Amik Jaya Nusa. Oh, nggak ada sini ya? Bisa ada nih. STMIC Jaya. Oh, nggak ada nih. Nah, nih Jaya Nusa. Jaya Nusa ya. Jangan lupa nih, pilih Jaya Nusa. Jaya spasi Nusa. Nah, buat passwordnya itu harus ada huruf besar dan angka. Ya, sederhana saja ya. Misalnya nama Anda misalnya Aini misalnya. Berarti A-nya besar, I-N besar, kemudian buat tanggal lahir. Ya, gitu ya. Misalnya saya punya password ini. Sudah ya, isi passwordnya harus ada huruf besar, angka gitu ya. Kemudian isi captcha-nya. Di sini berapa nih? 21540. 21548 gitu ya. Udah. Would you like update Cisco promotion? No aja. Oke, kita register. Kita tunggu. Nah ya, mudah-mudahan paham sampai sini adik-adik ya. Registrasi sedang diproses. Jika sudah, silakan masukin emailnya ya. Tadi apa emailnya adik ya? Jangan sampai salah. Nah, emailnya dan passwordnya jangan sampai salah juga. Kalau mana tahu passwordnya lupa ya, klik aja forgot password. Mudah kok. Jadi kalau jangan sampai banyak tanya, Pak gimana? Nih password saya lupa Pak. Tinggal forgot password aja. Tinggal forgot password, nanti masukin emailnya, nanti akan ada link verifikasi reset password akan dikirimkan ke emailnya. Tapi kalau emailnya yang lupa, waduh saya nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu ya. Misalkan passwordnya dimasukin. Oke, kita tunggu. Nah, oke ya. Di sini ada beberapa yang harus diisi lagi di sini. Gender yang paling bawah, yang di atas dengan ini gender ya male. Kemudian ini non saja. What's your practical experience? Apakah apa pengalaman Anda di bidang IT networking ini gitu ya. Ya buatnya non karena kita baru. Do you have disability? No saja. Ya. Kemudian tanggal lahir. Nah, jadi silakan buat tanggal lahirnya. Tanggal berapa gitu ya. Misalkan saya rubah ini tanggal
bentar, terserah saja ya. Tapi harus sesuai dengan tanggal lahir Anda sendiri gitu ya. Ini kalau saya nih terserah saja. Saya create account. Nah, oke, sudah. Nah, ini adalah akan muncul secara otomatis kelas adik-adik sekalian. Nah, ini akan muncul kelasnya. Setelah itu, bagaimana cara ujiannya? Oke, nanti untuk video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara ujian dari session A1 ini. Oh ya, satu lagi. Adik-adik bisa ngedownload materinya dalam bentuk bahasa Inggris langsung dari session A-nya. Caranya gini. Launch course, ya. Klik ini. Akan tunggu. Baik ya, saya udah periksa. Ternyata materinya nggak bisa di-download. Biasanya waktu versi yang lama itu bisa di-download ya, bisa kita letakin di localhost kita. Di materinya ini Cisco ini itu online sebenarnya ya, mau gimana pun adik-adik harus akses secara harus koneksi internet. Caranya gini, kita lihat nih launch course ya, di bagian home launch course. Dan sebenarnya itu materinya nggak terlalu jauh dari materi kita, itu memang dasar sekali ya, tentang Ethernet, kemudian ada OSI layar dan IP address. Di sini juga ada membahas tentang ada juga ya subnetting. Nanti kita akan bahas setelah materi IP address. Ya, kalau pengen ada penasaran gimana materinya ya tinggal klik aja ini ya. Tinggal start aja di sini, misalnya course index. Misalnya klik ini, welcome. Dah, tinggal next aja. Nah, gitu ya. Nah, silakan baca aja kalau pengen baca gitu ya. Nah, baik, kita back lagi di sini. Kita back. Dah. Terakhir, adik-adik, silakan di laptopnya wajib diinstal yang namanya itu Cisco Packet Tracer. Sebuah aplikasi simulator untuk mendesain sebuah jaringan khusus untuk perangkat Cisco. Adik-adik wajib nge-install di laptopnya. Nanti akan ada latihan praktikum yang saya berikan melalui video gitu ya. Apa tugasnya? Gimana cara downloadnya? Ya, downloadnya gini. Silakan download di bagian atau cari di Google boleh. Cari di Google boleh ya. Minimal versi yang 7, download Cisco Packet Tracer. Nah, sesuaikan dengan bit laptopnya ya, atau melalui NetaChat bisa. Jadi gini, di bagian student resource, kemudian Packet Tracer resources. Nah, silahkan di-download saja di bagian yang ini. Ya, ini 24 bit, ini 32 bit. Baik ya adik-adik semua, jika sudah terinstall, silakan nanti buka Cisco Packet Tracer-nya. Itu harus sign in ya, adik-adik harus pastikan online, dalam keadaan online laptopnya. Nanti ketika menjalankan Cisco Packet Tracer-nya, kita akan disuruh masukkan akun kita yang terdaftar di NetaChat tadi. Nah, tadi kan kita udah daftar tadi ya, misalnya Novi gitu ya, @gmail.com. Nah, pastikan sudah daftar tadi, udah masukin tokennya. Nah, kalau daftar sebagai guest bisa, cuman masalahnya adalah ketika menyimpan hasil latihan kita. Nah, jadi ketika misalnya saya suruh tolong simpan latihannya, kirim ke saya. Nah, ketika ada simpan, ketika adik kirim, kemudian saya buka tuh nggak bisa dibuka. Karena ada loginnya sebagai guest, hanya sebagai untuk tes saja. Nah, oke ya, masuknya apa tadi? Silakan login. Oops, salah. Nah, itu ya. Ini udah berhasil nih. Ini tampilan awal dari Cisco Packet Tracer-nya. Ini bagaimana cara di routernya ya. Jadi PC-nya. Nanti kita coba latihan bagaimana cara menggunakan ini. Ya, bagaimana cara menghubungkan beberapa perangkat menggunakan kabel, ping dan sebagainya. Oke, adik semua,
Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan paham. Oh ya, jangan lupa untuk konfirmasi jangan lupa konfirmasi pembayaran CCNA-nya ya. Japri WA saya. Karena ada beberapa dari adik-adik semua yang belum membayar gitu ya. Padahal di sini si tokennya udah ada. Saya belum bayar. Oh nggak apa-apa. Yang penting daftar aja dulu. Palingnya nanti sertifikat nggak dapat ya. Adik-adik udah capek-capek ujian. Ternyata saya cek belum melakukan pembayaran. Berarti sertifikatnya nggak bisa saya keluarkan ya. Baik ya adik semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan betah dengerin suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.